Kalau anak lagi sedih terus dia nangis, daripada ngomong gitu aja nangis, udah gede nangis nggak malu apa. Nah, daripada kita ngatain negatif seperti itu, lebih baik kita ubah kata-katanya. Kita coba ngerti perasaannya dulu, lalu kita katakan, kamu kenapa? Kamu sedang ngerasain apa? Dan kalau kamu mau cerita, mama selalu ada buat kamu ya. Justru paling penting itu buat anak kita tahu kalau dalam kondisi dia sedih itu mamanya selalu ada buat dia. Jadi nantinya dia juga akan lebih terbuka sama kita sebagai orang tuanya. Cara paling ampuh untuk mengajarkan anak empati. Dulu itu suka dibilangin kayak gimana pun tetep nggak bisa akhirnya. Dikasih tahu nggak bisa, dilarang juga nggak bisa, akhirnya itu caranya kayak gini. Tiap kali Els gigit itu jangan fokus ke Els-nya. Jadi kita langsung ke sedikit, kita langsung tanya, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Sambil dulu dan jangan dianggap dianya. Lama-lama anak itu lihat kalau misalnya mamanya itu hanya peduli sama yang dia gigit. Setelah itu dia benar-benar nggak gigit sama sekali, malah dia itu contoh. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, dia tuh langsung datengin yang sakit, dia langsung tanya, kamu nggak apa-apa tak? Kamu nggak bisa aja tak kayak gitu. Jadi percuma anak itu dilarang, lebih baik kita langsung contohin dia. Kalau anak lagi sedih terus dia nangis, daripada ngomong gitu aja nangis, udah gede nangis nggak malu apa. Nah, daripada kita ngatain negatif seperti itu, lebih baik kita ubah kata-katanya. Kita coba ngerti perasaannya dulu, lalu kita katakan, kamu kenapa? Kalau anak lagi sedih terus dia nangis, daripada ngomong gitu aja nangis, udah gede nangis nggak malu apa. Nah, daripada kita ngatain negatif seperti itu, lebih baik kita ubah kata-katanya. Kita coba ngerti perasaannya dulu, lalu kita katakan, kamu kenapa? Kamu sedang ngerasain apa? Dan kalau kamu mau cerita, mama selalu ada buat kamu ya. Justru paling penting itu buat anak kita tahu kalau dalam kondisi dia sedih itu mamanya selalu ada buat dia. Jadi nantinya dia juga akan lebih terbuka. Kamu sedang ngerasain apa? Dan kalau kamu mau cerita, mama selalu ada buat kamu ya. Justru paling penting itu buat anak kita tahu kalau dalam kondisi dia sedih itu mamanya selalu ada buat dia. Jadi nantinya dia juga akan lebih terbuka sama kita sebagai orang tuanya. Kenapa sih kalau cewek itu nggak pernah mau ngomong kalau maunya apa? Kenapa sih? Kita tuh bukannya nggak mau ngomong, tapi kita tuh cuman pingin kaum pria tuh lebih peka dan lebih peduli sama kita. Gitu aja kita tuh happy loh, cukup. Kita tuh cowok nggak bisa peka, soalnya kita Ya tuh harus peka. kita tuh nggak sepinter cewek. Ya yang- harus peka. Soalnya kasih kode-kode gini. Kita nggak akan ngerti gini. Oke. Aku mau buat buku cara mengertikan hati wanita. Nah, kamu akan Aku jadi harus belajar. bilioner kalau ada buku bagaimana cara mengerti hati perempuan. Sadar nggak, terkadang kita membesarkan anak itu bukan menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi apa yang dikatakan orang tua. Karena dari kecil semuanya tentang orang tua, pendapat orang tua, ambisi orang tua, kata-kata orang tua, mimpi orang tua, dan semuanya itu bukan tentang anak, tapi tentang orang tuanya. Coba ya, sebulan saja kamu membesarkan anak itu sesuai dengan apa adanya dia, dan kamu akan takjub karena melihat banyak hal positif yang selama ini tidak pernah kamu lihat di anak. Jangan mengira kalau misalnya kita nasihatin anak terus-terusan itu bakal membuat anak mau menerima masukan kita. Itu nggak mungkin, percayalah. Malah anak itu semakin bete kalau dinasihatin terus-terusan. Karena yang membuat anak mau menerima masukan dari orang tuanya itu adalah rasa nyaman. Bagaimana kedekatan kita sama mereka yang membuat mereka mau menerima masukan kita. Kalau biasanya kita nasihatin pasti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan. Ini terjadi karena nasihat itu nggak pernah masuk di hatinya. Yang membuat nasihat itu diterima kalau misalnya perkataan kita itu bisa masuk ke hatinya. Karena pada biasanya anak-anak itu akan mendengar nasihat orang-orang yang bisa membuat dia nyaman. Jadi jangan capek-capek nasihatin dia kalau kamu nggak pernah membuat dia nyaman sama kamu. Supaya anak jujur, yang lebih penting selain menghargai kejujuran itu adalah buat dia nyaman saat dia jujur. Kalau dia udah nggak merasa nyaman ngomong sama orang tuanya, dia nggak mungkin jujur. Jadi yang penting itu rasa nyaman. Gimana mau jujur kalau mau ngomong aja udah takut duluan sama kita sebagai orang tuanya. 5 hal yang harus kita persiapkan kalau kita punya anak. Pertama, imunisasi, karena imunisasi itu wajib ya. Kedua, masalah kulit, contohnya ruam dan lain-lain. Ketiga, laktasi, karena kalau kita misalnya punya baby, kita juga harus siap tentang laktasi. Keempat, kemungkinan alergi. Dan yang terakhir, kelima dan gak kalah penting, yaitu kondisi berat badan anak.
Nah contohnya kayak aku gini ya, yang lagi nemenin Els untuk ngelewatin fase recovery alerginya, karena Els itu sempet juga ada alergi. Nah kalau anak sudah alergi itu ya, kita juga harus kayak standby 24 jam, dan juga kadang itu kita harus cepet, harus konsul ke dokter, karena kan kita nggak tahu itu kalau alergi itu kapan kambuhnya. Untung sekarang itu ada aplikasi Good Doctor ya, karena membantu banget kalau misalnya urusan anak itu kan kita harus cepet-cepet untuk konsultasi sama dokter. Urusan anak itu penting banget dan nggak boleh ditunda-tunda, tapi kondisi seperti ini kan kita takut juga kan, misalnya harus ke dokter, ketemu banyak orang, atau sampai ke rumah sakit. Beneran deh, aplikasi ini membantu banget loh. Warnanya cakep ya, dan gampang banget cara penggunaannya dan akses layanannya. Terus dokternya ini juga ramah banget, solutif, cepat tanggap, diterangin sampai detail dengan bahasa yang mudah kita mengerti tentang anak. Dan ini available 24 jam loh. Nah satu lagi yang paling aku suka di aplikasi Good Doctor ini, selain konsulnya online, itu obatnya juga lengkap. Nah ini penting banget, apalagi kalau sudah emergency, misalnya malam-malam juga, ataupun kita nggak ada yang nganter untuk beli obat. Nah obatnya itu bisa dikirim langsung ke rumah. Nah untuk jaga-jaga, kalian download dulu deh aplikasi Good Doctor. Jadi kalau suatu saat kalian butuh, kalian bisa langsung pakai. Semoga info ini bermanfaat ya. Dadah semua. Bye bye. Bye. Es makan sayur ya. Es belajar ya. Es tidur ya. Kamu kira anak yang selalu nurut itu wajar? Justru tidak wajar. Anak itu sama kayak kita, punya perasaan, punya keinginan. Jadi wajar kalau mereka itu menolak apa yang kita suruh. Karena mereka itu akan belajar juga bagaimana mengambil keputusan dalam hidup. Jadi biarkan anak itu punya pilihan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kamu itu melahirkan anak, bukan melahirkan robot yang bisa diprogram sesuai keinginan kamu. Es dari tadi udah memang suruh ganti, nggak ganti-ganti. Iya ya, sorry ya. Kamu jangan kerja terus. Iya ya, sama temenin Es belajar ya. Kalau anak memberi kita masukan, itu belajarlah mendengar dan menerima. Karena kalau kamu mau anak menerima masukan dari kita, kasih contoh dulu bagaimana respon kalau kita dinasihati anak. Kamu pasti belum pernah dengar hal ini. Coba tutup matamu sekarang dan dengarkan ini. Kamu adalah anak yang sangat luar biasa. Kamu adalah anak yang mengagumkan, dan kamu sangat luar biasa. Abaikan kata-kata orang yang sering bilang kamu tuh nggak berguna. Itu bohong. Karena saat kamu lahir di dunia, Tuhan itu sudah menuliskan kisah hidupmu dengan indah. Satu hal yang perlu kamu lakukan, kamu percaya kalau kamu itu sempurna padanya. Ayah bangga sama kamu. Makasih udah bantu ibu ya. Gimana tadi? Seru nggak sama temen-temennya? Ayah minta maaf ya, ayah yang salah. Nggak apa-apa kok, kamu udah lakuin yang terbaik. Besok dicoba lagi ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu boleh kok cerita ke ibu. Ibu antar ke psikolog ya. Ayo bangun. Ayo bangun, Kandi, makan deh. Dari tadi udah digobrak sapi, kalau bangun mau mati aja aku lah ya. Tuhan, malah nangis. Apa sih setiap hari kok malah nangis? Ini loh, anak pagi-pagi ngajak ribut terus. Apa-apa disuruh nggak mau, disuruh bangun pagi nggak mau. Kamu kan nggak jadi makanan hasil anak itu dari pagi. Untuk kami perilakunya dia itu seharian. Jadi kalau misalnya paginya dia udah bete, ya seharian itu dia bakal bete. Terus nanti dia kalau perilakunya buruk, dia marah-marah lagi. Saya juga bete tiap pagi begini. Kalau kamu pengen anak itu sehari berperilaku menyenangkan, pagi itu dibuat bete, jangan dimarahin. Dia juga bikin saya bete seharian dari pagi ya. Kamu tau gak sih anak itu stres gak bisa gila kalau siap hari itu dengan mamanya marah-marah melulu siap hari, bener gak? 4 hal yang sering membuat cekcok antara orang tua dan anak. Pertama, urusan sekolah. Orang tua itu ya kalau udah urusan sekolah, termasuk PR, ujian, ulangan, itu pasti sensitif banget. Bawaannya itu bisa emosi mulu kalau nggak sesuai harapan mereka. Kedua, pertengkaran adik kakak. Nah kalau udah di rumah tuh ya, denger adik kakak berantem, itu orang tua itu bisa naik darah. Ketiga, peraturan keluarga. Sekali kamu coba melanggar peraturan keluarga, ini tuh efeknya jangka panjang dan biasanya bisa diungkit terus. Keempat, masalah kepercayaan. Anak-anak itu biasanya
semuanya sudah ingin orang tua itu memberi mereka sedikit kebebasan, tapi biasanya orang tua tetap terus ingin mengekang. Coba tulis di kolom komen nomor berapa yang sering kamu alami. Apa sih yang dirasakan anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya? Pertama, anak akan cenderung lebih memberontak. Kedua, anak akan berusaha mencari perhatian di tempat lain, dan ini bisa jadi bahaya karena bisa jadi anak mencari perhatian di tempat yang salah. Tiga, anak cenderung kurang percaya diri. Keempat, selalu merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya karena dia selalu merasa apa yang dilakukannya itu tidak cukup di mata orang tuanya. Ingat ya pesan papa, jangan pernah ngemis-ngemis atau minta-minta sama laki-laki. Kalau butuh bantuan cowok dan cowok itu nggak mau bantuin nggak usah berharap, let it go. Karena kalau misalkan yang mau mohon habis itu cowok itu baru mau bantuin, berarti dia bukan teman yang baik. Ini yang penting ya, tinggalkan dia gak berharga, tapi itu berharga. Katanya ngomong sama anak remaja itu susah, udah bisa ngelawan, gak pernah mau nurut. Tapi sebenarnya gampang kalau kita tahu caranya, gimana cara ngomong sama anak remaja. Pertama, yang harus dilakukan itu berikan mereka sedikit kebebasan. Jangan terlalu dikekang karena mereka itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Sudah saatnya kita harus mengajarkan mereka untuk bisa membuat keputusan sendiri. Kedua, ini penting banget, hargai privasi mereka. Karena semakin kita tidak ada batasan privasi mereka, anak itu akan semakin malas sama orang tuanya. Kalau anak udah malas sama orang tuanya, itu akan berimbas ke komunikasi. Makanya anak yang nggak mau dengar karena apa, orang tua juga nggak pernah menghargai privasi. Tiga, tetap tenang kalau mereka lagi emosional. Anak remaja itu wajar kalau labil, karena ini fase yang harus mereka lewati sebagai tahap mereka beranjak dewasa. Jadi kalau mereka lagi moody, jangan dikit-dikit dimarahi, karena kalau dikit-dikit dimarahi ini sama saja dengan menolak proses mereka untuk jadi dewasa. So kalau kita udah tahu caranya, itu lebih gampang banget untuk ngomong sama anak remaja. Kamu kan kecil udah pinter bohong ya, gede mau jadi apa kamu? Kamu bilang gini, mama pergi bentar ya, nanti pulangnya saya malam. Saya lupa. Atau kamu bilangnya gini, kalau kamu rajin belajar, dapat nilai bagus, jadi hadiah tapi nggak pernah. Kedua, anak bohong itu bisa jadi karena takut dia apa-apa itu langsung dimarahin, tapi nggak tahu kamu dia salahnya apa atau alasannya kenapa, pokoknya langsung marah aja. Pokoknya dia bohong, saya marah, kamu jangan suka bohong. Alah. Tiga, kejujurannya tuh nggak pernah kamu hargai. Jadi kalau dia malah jujur, kamu malah marah terus kerjain marah. Enggak, dia bohong. Kamu bohong kan? Kamu bohong. Kamu penyebabnya suka bohong. Belajar dari kamu. 5 perilaku orang tua yang tanpa sadar sering membuat saudara nggak akur. Pertama, sering memaksa kakak untuk ngalah sama adiknya. Ini beneran nggak adil untuk anak yang pertama, karena karena masalah usia dia harus ngalah sama adiknya. Kedua, menuntut anak pertama untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya dan harus selalu benar dalam segala hal. Secara nggak langsung ini jadi beban tersendiri untuk anak pertama. Ketiga, tidak peduli sama apa yang dirasakan anak. 4, terlalu fokus berlebihan sama salah satu anak. 5, suka pilih-pilih anak, terlalu sering mengajak salah satu anak pergi dengan alasan lebih nurut dan lebih diam. Kalau anak buat cara di tempat umum, jangan langsung dimarahin, karena tujuan kita untuk membuat dia tahu kalau dia itu salah, bukan untuk mempermalukan dia. Katakan aja baik-baik, inget ya, nggak usah pakai teriak-teriak ngomong aja, Els itu salah. Kalau di tempat umum nggak boleh pegang-pegang. Kalau itu rusak mama ganti loh. Els sekali nggak boleh gitu lagi ya. Ingat ya, tujuannya itu hanya untuk membuat dia tahu kalau dia salah, bukan mempermalukan dia. Setiap anak pasti ingin dengerin hal ini dari orang tuanya. Mama bangga banget itu ya. Maaf ya kemarin papa yang salah. Makasih ya Els, tadi udah bantu mama. Tadi sama teman-teman seneng nggak? Kamu hebat loh Els, tadi udah berusaha. Kan tadi udah bikin salah, tapi nggak apa-apa, besok jangan diulang lagi ya. Karena bahagianya anak itu bukan hanya sekedar materi,